Yang kami hormati para wakil dekan yang kehadirannya kita nantikan. Kemudian yang kami hormati para kaprodi dan sekprodi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang kami banggakan para dosen DPL yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Acara hari ini tunggal dan maksimal hanya sampai jam 3 lah, azan asar. Marilah kita awali acara pembekalan singkat DPL ini dengan sama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar belajar dari KKN katakanlah, mudah-mudahan PPL daring ini sedikit lebih praktis, kemudian kewajiban menyelesaikan SKS 4 SKS mahasiswa juga terlaksana sesuai dengan panduan akademik UIN, yang pastinya tidak bisa terlaksana tanpa adanya Bapak Ibu membimbing dan mengarahkan mahasiswa selama sampai 1,5 bulan ke depan, kurang lebih 16 November. Untuk itu acara ini tunggal, kita langsung saja atau sembari nunggu nanti Pak Aci, Ketua Pelaksananya, memberikan arahan, atau sembari nunggu DPL yang lain, kita tanya jawab di awal. Kira-kira gambaran. Sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Aci dan Pak Iip nanti menyusul. Silakan Pak Aci, waktu disilakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Pak Heru Abdul Sada, MPDI, kandidat doktor. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan sehat, selamat, dalam keadaan insyaallah selalu dilindungi. Kemudian sholawat serta salam alhamdulillah kita selalu panjatkan ke baginda Rasulullah SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan untuk praktek pengalaman lapangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2020. Siap. Kemudian bila ada DPL juga, pimpinan fakultas di sini, dan juga yang saya hormati guru-guru besar juga yang tergabung. Kemudian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama dan gelarnya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Baik, saya pikir di sini bahasanya mungkin memang pembekalan lah, katakanlah pembekalan PPL gitu ya. Tapi bukan bermaksud untuk mungkin menggurui atau mengajarkan kepada para rekan-rekan semua dosen pembimbing lapangan. Jadi tadi sudah diantarkan oleh Pak Heru Juwapin bahwa ini di masa pandemik maka banyak sekali hal perkuliahan, kemudian praktikum, dan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik mengadopsi dan beradaptasi di masa pandemik ini, yang mungkin tadinya kita tidak familiar dengan konsep e-learning gitu ya. E-learning, kemudian kita tidak biasa berinteraksi dengan telekonferensi. Sekarang malah Pak Yosep udah canggih banget gitu ya, Pak Yosep ya. Dan rekan-rekan senior yang lain mungkin sudah mahir lah gitu ya. Kita berinteraksi dengan jarak jauh, kita bisa mengerjakan semua pekerjaan kita secara elektronik. Kalau zaman dahulu mungkin kita masih BBM, email lah gitu terbatas. Kalau sekarang kita sudah bisa bertatap muka, bertatap layar sebetulnya, bertatap layar. Nah, terkait dengan PPL, untuk PPL,
saya akan sedikit menjabarkan ya, bahwa kalau kemarin memang ada yang bertanya memang, ini untuk meyakinkan bahwa Bapak Ibu itu memang dasar-dasar landasannya sudah jelas gitu ya. Sebetulnya panitia juga sudah selain dari landasan yang dari sini tentang PPL, kegiatan ini sebetulnya memang sudah secara formal dan berlandaskan aturan-aturan yang sudah baku dan sudah jelas ya. Khususnya yang saya merah ya, tulisan merah bahwa memang nanti DPL itu SK-nya SK Rektor, tapi memang mohon bersabar, sedang diurus karena ada beberapa hal yang memang masih berubah ya, baik itu DPL maupun kemarin ada beberapa update data, khususnya sekolah, mahasiswa, kemudian kepala sekolah dan juga DPL juga karena ternyata kita maklumi bersama bahwa di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa langsung bertemu gitu ya. Biasanya kita fingerprint di fakultas misalkan atau di ruang kuliah ya, ruang kuliah. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi mau tidak mau terkadang ada miskomunikasi. Saya atas nama panitia, kami mohon maaf jika ada katakanlah kekurang sopanan, kekurang ajaran atau katakanlah miskomunikasi tadi bahwa oh iya ternyata ada beberapa dosen yang memang misalkan sudah menginfokan tidak bisa gitu ya menjadi DPL ternyata masih masuk atau sebaliknya gitu ya. Jadi kami mohon maaf sekali lagi para rekan-rekan DPL. Nah, jadi jelas bahwa nanti nama-nama DPL yang ada di sini, DPL PPL Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 2020, itu jelas ada peng-SK-nya. Nanti untuk nanti penerjunan ke sekolah ya, itu ada surat tugasnya juga berbeserta dengan nama-nama mahasiswa dan juga akan kami share nanti, tenang saja, akan kami share di grup DPL ataupun nanti grup panitia mengenai data-data yang penting. Sebab begini, kalau kita nggak punya nomor-nomor itu akan sulit untuk berinteraksi, khususnya nomor WA misalkan ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang berkas-berkas pengumpulan laporan oleh mahasiswa. Kita masih mengadopsi yang lama sebetulnya, dan kita coba rombak sedikit untuk mengakomodir katakanlah di masa pandemik ya. Jadi kalau ini memang nanti di ujung nanti tetap ada laporan mahasiswa ya, yang di dalamnya berisi tentang screenshot daftar hadir peserta pembekalan. Jadi bisa kalau sekarang kan mudah ya, tinggal screen saja gitu ya. Kemudian rangkuman materi pembekalan dan kemarin kita pembekalannya juga sudah cukup virtual, cukup canggih lah ya. Jadi mahasiswa juga sudah bisa mengaksesnya lewat YouTube ya. Mereka tinggal screenshot masing-masing. Saya pikir tidak memberatkan. Kemudian seperti tahun lalu tetap ada laporan catatan harian individu sesuai format terlampir dengan format PDF. Dan kami mohon ini kesediaan untuk DPL nanti memberikan info yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan kepada mahasiswa. Ya, jadi mohon bantuannya untuk menyampaikan ini ke masing-masing kelompoknya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi ada 2 buah file video pembelajaran. Nah, rencana kami adalah begini, supaya tidak memberatkan nanti para dosen pembimbing lapangan, ya kita sebetulnya ada medianya e-learning ya, tapi mungkin e-learning juga takut terlalu berat juga. Maka file video dari mahasiswa itu nanti kita akomodir masuk ke email fakultas ataupun email PPL. Kita sudah punya channel YouTube untuk PPL dan channel YouTube untuk Fakultas Tarbiyah. Ya, jadi nanti supaya memudahkan dan tidak memberatkan katakanlah nanti di laptop Bapak Ibu sekalian,
Nanti mereka tinggal upload saja atau kirim ke panitia, nanti kita upload ke YouTube media-media atau video-video pembelajaran yang mereka sudah buat. Ya, yang mereka sudah buat dengan nama, NPM, jurusan gitu ya. Nah, nanti jadi baik DPL, guru pamong bisa menilainya tidak men-save lagi file video itu ke dalam gadget masing-masing. Tapi masih bisa diambil. Ya, jadi YouTube kan kita bisa mengakses semuanya. Ini rencana kami di lab terpadu fakultas ya. Jadi nanti untuk menilainya nggak perlu lagi share satu-satu gitu ya, nanti berat juga. Nanti kita ke channel YouTube aja. Ya sekarang memang kita sudah harus beradaptasi ya. Kalau dulu mungkin kita agak asing dengan youtuber, mau tidak mau sekarang kita jadi youtuber semua ini, ya Pak Yosef. Nah, kemudian ini ya, Pak Haji. Media pembelajaran berbasis digital, tapi nanti fleksibel. Nanti form-formnya nanti kita akan share semua. Karena saya pikir kalau kita jabarkan ke dalam satu pembekalan begini saja nggak selesai nanti ya. Oke, selanjutnya karena masa pandemik COVID-19, maka yang tadinya RPP itu kalau tidak salah 5 dengan kewajibannya 3 RPP atau RPL atau laporan manajemen sekolah, maka kita susutkannya menjadi kewajibannya mengumpulkan 2 RPP atau RPL, kemudian laporan manajemen sekolah, dan juga untuk khusus BKPI nanti formnya ada lagi ya untuk penilaian itu. Nah, ini adalah berkas-berkas yang dikumpulkan nantinya berupa laporan oleh mahasiswa. Nah, ini. Oke. Kemudian berkas-berkas. Ya. Wah, ini ada Bu Dekan. Ya. Ya, selamat datang Bu Dekan. Ini langsung dimonitori langsung. Apa Bu Dekan mau mengarahkan dulu? Langsung ya. Karena ini saya pikir ini sifatnya kita lebih kepada diskusi ya. Lebih kepada diskusi. Jadi terima kasih ini pimpinan juga selalu hadir dalam memonitori. Saya terima kasih banyak, khususnya kepada pimpinan kita semua, Ibu Dekan, Profesor Dr. Hajar Nurpadiana, yang selalu memonitoring kegiatan kita sampai semoga nanti kedepannya lancar terus. Oke, nah untuk berkas-berkas pengumpulan laporan oleh DPL, nah, jadi begini, dari kegiatan yang KKN daring, KKN DR yang kemarin sudah dilaksanakan dan sebagian dari dosen-dosen pembimbing lapangan, KKN juga adalah dosen-dosen tarbiyah. Ternyata ada katakanlah curhatan, katakanlah semacam keluhan mungkin ya. Maka kami mencoba untuk sebisa mungkin tidak terlalu memberatkan dosen pembimbing lapangan untuk PPL. Sehingga berkas-berkas nanti pengumpulan laporan oleh DPL itu semua dibuat oleh mahasiswa yang nantinya mahasiswa mengumpulkannya melalui DPL dan disampaikan ke panitia. Mungkin bisa juga langsung ke panitia. Nah, yang ini sebetulnya sinkron dengan yang laporan mahasiswa tadi. Jadi materi pembekalan mahasiswa PPL berupa PowerPoint, kemudian laporan berkala sesuai format nanti kita lampirkan, kemudian laporan nilai akhir mahasiswa PPL. Jadi di sini nanti sudah dijabarkan di pembekalan awal bahwa kita coba mengubah sistem penilaian yang tadinya kita berikan sebagian besar, hampir seluruhnya penilaian itu pada sekolah, maka di sini DPL memberi andil 50%. Karena apa? Karena kami bukan takut, kami khawatir saja bahwa karena keterbatasan katakanlah mungkin sinyal, kemudian mahasiswa tidak bisa berinteraksi langsung di sekolah dengan guru pamong, kami khawatir nanti sekolah memberikan nilai yang mungkin tidak objektif gitu. Jadi bisa jadi nanti kalau penilaiannya itu melalui dua pihak, yaitu guru pamong dan juga DPL, mungkin mahasiswa kita bisa dinilai secara objektif dan akurat, katakanlah, dengan harapan yang memang dia sudah menjadi calon-calon guru profesional, nilainya bagus ya bagus.
Itu yang kami harapkan, karena beberapa di tahun yang lalu memang ada beberapa kendala, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian jadi patut diketahui oleh para dosen pembimbing lapangan PPL FTK 2020 semuanya. Jadi karena ini juga kita coba belajar dari panitia KKN yang kemarin, KKNDR, maka kami tetap memberikan katakanlah pekerjaan gitu ya. Untuk dosen pembimbing lapangan tetap ke sekolah dengan kunjungan, katakanlah kunjungan DPL itu sebanyak 4 kali. Jadi kami sudah melihat jadwal berdasarkan kalender bulan, kalender akademik juga. Tanggal 6 Oktober itu pelepasan PPL FTK 2020. Ya. Tetapi biasanya sekolah terkadang ada yang memang agak dimundur atau dimajukan misalkan, jadi fleksibel, katakanlah minggu awal di Oktober 2020 itu kita pelepasan. Tapi jangan khawatir, di sini juga kami mengundang Bapak Ibu sekalian, dosen pembimbing lapangan dan juga kepala-kepala sekolah sudah kami surat resmikan secara surat elektronik dan mereka sudah menjawab via WA, kemudian undangannya dan juga link Zoom-nya nanti pelepasan itu yang ada di sana nanti komponennya adalah mahasiswa PPL, kemudian DPL, kepala-kepala sekolah, kemudian panitia, dan juga pimpinan-pimpinan yang ada di institusi kita. Jadi untuk pelepasan itu tanggal 6, hari Selasa kita jam 9 pagi. Ya, nanti link Zoom-nya akan kita share. Tidak lama dari ini mungkin langsung kita share link Zoom-nya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa ikut. Dan kepala-kepala sekolah juga sudah bisa melihat supaya mereka juga melihat bahwa oh ya memang sudah PPL ini secara resmi sudah dibuka, sudah disahkan nanti mungkin oleh pimpinan-pimpinan institusi kita. Kemudian kunjungan yang kedua ini perkiraan kami ada di Oktober minggu ketiga ya, minggu ketiga, dan masih tetap kita membuat itu fleksibel, katakan ya, fleksibel nanti karena kita mungkin masing-masing mungkin punya rutinitas yang berbeda-beda, maka ini sebagai ancang-ancang katakanlah untuk kunjungan DPL. Kemudian kunjungan ketiga ada di minggu pertama November. Baru tanggal 16 November itu penarikan mahasiswa PPL, Ya. Kemudian ini catatan-catatan penting yang tadi, berkas-berkas laporan dari mahasiswa, nanti harapan kami pas tanggal 16 atau kalau bisa sebelum sudah dikumpulkan di laboratorium Fakultas Tarbiyah di lantai 1. Kemudian setiap kelompok diwakili oleh 1 orang korkel untuk menyerahkan laporan ke gedung. Kalau misalkan Bapak Ibu DPL tidak bisa, korkel saja, tetapi form penilaian saya pikir lebih pasnya memang DPL sendiri nanti yang memberikan ke kami, panitia. Ya, kemudian kalau untuk laporan mereka mungkin bisa mengirim ke panitia. Korkel yang sudah melengkapi laporan dipersilakan mengisi bukti serah terima laporan yang telah dipersiapkan oleh panitia. Langsung cair. Nah, ada contoh-contoh untuk form penilaian yang nantinya akan kita share ke ya, DPL. Ini contohnya adalah ya, tunggu. Ya. Ya. Ini contohnya adalah seperti ini. Ya. Karena masing-masing prodi kan berbeda-beda, maka formnya juga agak banyak juga ya sebetulnya. Maka kita share bahwa oh penilaian DPL itu sebetulnya penilaiannya mirip dengan guru pamong. Ya. Dan saya pikir sebelum kita lanjutkan, saya pikir Bu Dekan mungkin memberikan pengarahan sedikit Bu, kalau bersedia. Ya bersedia. Di sini juga bisa. Mohon sedianya untuk memberikan arahan bagi kami kepada Ibu Dekan Profesor Dr. Hajah Nirvadiana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ketua Lab Laboratorium Terpadu beserta jajaran yang saya hormati, sekaligus juga beliau sebagai Ketua PPL, Bapak Ibu dosen DPL yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur pada siang hari ini menjelang sore bisa bertemu walaupun tidak tatap muka. Inilah dunia sekarang yang harus kita hadapi, bahwa kita secara online dikarenakan kondisi sekarang tidak memungkinkan kita untuk offline, di mana kita sama-sama menghargai himbauan-himbauan dari pemerintah dan juga Bapak Rektor kita untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial untuk menghindari terjadinya kontak langsung ya, karena wabah atau virus corona yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia atau di Bandar Lampung. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat semuanya, dan mudah-mudahan kita tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga senantiasa tidak henti-hentinya selalu mengingat protokol Covid ya, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat. Kemudian salat dan salam juga kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pembekalan DPL ini sangat penting, walaupun ini kita sudah, mungkin Bapak Ibu bukan yang pertama kali untuk jadi DPL PPL, tapi menjadi DPL PPL dengan kondisi COVID baru sekali ini. Ya. Bahkan kita berdoa ini sekali satu-satunya dalam hidup kita. Ya, jadi jangan sampai, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa lagi PPL secara normal. Mungkin ini berat bagi kita karena kita menilai sesuatu yang kita lihat hanya melalui layar saja, yang kita tidak tahu yang kejadian yang sebenarnya, karena di sini kalau kita lihat online ini bisa saja di atasnya rapi seperti ini, bawahnya kita nggak tahu ini. Ya mungkin Pak Aci ini pakai sarung gitu loh. Maka tadi saya masuk saya ngintip-ngintip dulu gitu, khawatir karena namanya kondisi seperti ini. Nah, tapi kita berbaik sangka saja dengan para mahasiswa kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa membimbing mereka dengan baik. Saya yakin betul Bapak Ibu para DPL yang saya hormati bisa membimbing para mahasiswa kita dengan baik. Karena apapun itu kegiatannya tanpa keikutsertaan kita semua, maka program-program yang kita sudah programkan di Fakultas Tarbiyah tidak bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa Bapak Ibu semua, kami di sini segenap pimpinan di Fakultas Tarbiyah Universitas Lampung tidak bisa melakukan apapun tanpa ada dukungan dan keikutsertaan secara aktif dari Bapak Ibu semua. Oleh karenanya saya selaku pimpinan fakultas dan secara pribadi berharap Bapak Ibu bisa secara aktif dan optimal berperan dalam rangka membimbing para mahasiswa kita sampai mereka bisa lulus dari program ini. Jadi PPL ini salah satu program persyaratan karena dia adalah dalam intrakurikuler ya, ada dalam kurikulum kita, sehingga para mahasiswa tidak bisa kita izinkan untuk ikut menerkosa kalau mereka belum ikutin PPL. Oleh karenanya jangan sampai mereka 2 kali mengikuti PPL hanya karena ketidaksiapan kita untuk menilai mereka. Dan mungkin saya mohon juga Bapak Ibu bisa membuat grup sendiri yang dengan mahasiswa binaannya juga dengan pihak sekolah ya, dalam hal ini guru pamong, sehingga terjadi komunikasi aktif antara kita ya universitas kemudian dengan guru pamong dan juga dengan para mahasiswa kita. Harapan saya itu mudah-mudahan kita selalu terjaga kesehatannya dan tetap jangan lupa gunakan protokol COVID sekalipun mereka mau konsultasi perorangan dengan kita, karena kita tidak tahu anak-anak kita itu dari mana, dan kita juga jangan kita juga yang jadi OTG-nya, kasihan anak-anak kita yang terkena. Nah, oleh karenanya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon perkenannya Bapak Ibu untuk bersedia menjadi DPL dan bekerja dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Ibu Profesor Dr. Hajah Nirvadiana yang sudah memberikan pengarahan. Jadi kembali lagi kita ke materi tadi, Bapak Ibu DPL ya, bahwa sekali lagi saya tekankan bahwa untuk DPL memang tetap diberikan beban kunjungan 4 kali dan kita pastikan kita sudah melakukan survei. Jadi selain landasan-landasan yang tadi yang berdasarkan kegiatan yang berdasarkan aturan-aturan yang formal, kita juga sudah mengurus rekomendasi ini di Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kanwil Kemenak Kota dan Provinsi. Jadi serta berkoordinir langsung survei ke sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk untuk sebagai lokasi PPL FTK dari 2020. Nah, terkait yang tadi bahwa sekolah-sekolah sudah kami survei, mereka semua standby. Jadi guru-guru itu rupanya persis dengan dosen misalnya gitu ya, WFH, WFO. Mereka standby kalau untuk yang guru itu mereka standby di sekolah melakukan pembelajaran daring. Jadi kalau bisa dipastikan kalau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah-sekolah, khususnya dari guru Pamong, itu ada di sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu DPL melakukan kunjungan, insya Allah mereka ada perangkat yang ada di sekolah itu ada semua. Tetapi betul kata Bu Dekan tadi bahwa kita tetap harus memastikan dulu berkomunikasi sebelumnya bila melakukan kunjungan. Nanti kami akan sharing juga jadwal tadi, perkiraan atau timeline untuk schedule yang sudah kita rancang supaya antara DPL dan juga sekolah, guru Pamong dan mahasiswa itu tidak terjadi miskomunikasi di harapan kami. Maka sebelum diterjunkan juga nanti mahasiswa PPL saya pikir sudah banyak yang menghubungi Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Ya, Bapak Ibu. Jadi karena keterbatasan waktu juga pertama, maka kemarin kita juga mohon izin untuk men-share nomor WA dari Bapak Ibu yang mohon ini dimaklumi supaya kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak mahasiswa kita dan anak-anak mahasiswa sekalian. Nah, kita ke yang tadi, jadi form penilaian nanti kita akan share semua di grup DPL, baik itu form penilaian untuk mahasiswa PAI, form penilaian untuk mahasiswa PBA, BKPI, MPI dan seterusnya. Ya, jadi nanti form penilaian itu sebetulnya mirip dengan yang penilaian guru Pamong. Saya pikir kalau untuk penilaian Bapak Ibu sekalian, kami tidak perlu menggurui lagi gitu ya. Lebih banyak senior di sini sebetulnya. Nah, kalau kita nanti sebelum pelepasan juga kami nanti akan sharing koordinator atau host, katakanlah host, mengelompokkan untuk sekolah juga nanti dari tim panitia kita akan membentuk katakanlah bukan koordinator ya, mungkin lebih cocoknya host gitu ya, menjembatani antara DPL, mahasiswa dan sekolah. Ya, nanti di situ ada timnya Pak Heru, Pak Indra, Pak Iip, Pak Komar, ya nanti ada beberapa kawan-kawan yang sekiranya nanti di semua mahasiswa di share. Itu penting. Dan memang ada beberapa hal yang kemarin sarannya baik sekali bahwa untuk pemilihan koordinator kelompok nanti memang tetap diserahkan ke panitia, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memberikan penekanan gitu ya untuk memilih koordinator kelompok, karena ada beberapa untuk tahun kemarin ada beberapa kendala kalau koordinator kelompoknya kurang cekatan gitu. Nah, harapan kami untuk yang sekarang koordinator kelompoknya memang bisa membangun komunikasi yang baik antara sekolah, peserta didik dan juga DPL. Gitu. Itu. Nah, saya pikir untuk yang selanjutnya kita berdiskusi saja Bapak Ibu untuk
untuk pembekalan sekarang ini kita persilahkan karena ini sifatnya saya pikir semi formal saja. Jadi mohon kalau misalkan ada masukan, ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, ini mungkin Ya, ada Pak Haji, saya pertanyaan. bertanya, Pak Haji. Silakan Pak Yosef. Ya. Pak Haji. Oke, Pak Haji, terima kasih. Saya bergabung. Pak Haji, bisa lihat saya nggak? Bisa dong. Oke, terima kasih Ketua Panitia dan jajaran, Ya. para DPL, dan dosen-dosen yang lain. Saya mau izin bertanya, pelepasan kan hari Selasa. Ya. Tolong Pak Haji, berkas-berkas yang harus diantarkan ke sekolah, kan kalau dulu waktu kondisi normal, DPL pergi ke sekolah itu kan membawa berkas ya, Ya. 1 map. Ya. Di situ isinya ada buku panduan, ada form-form penilaian, dan diserahkan kepada kepala sekolah langsung ketika serah terima. Betul. Nah sekarang juga tolong nanti sebelum kalau bisa ketika pelepasan itu kami para DPL sudah memegang berkas-berkas itu. Oh, siap. Berkas-berkas yang akan diserahkan kepada sekolah. Di antaranya buku panduan PPL dan form-form penilaian yang harus yang harus nanti dibuat oleh pihak sekolah. Itu. Ya. Saya juga mau nanya pada kesempatan ini, jangan sampai kejadian ya. Nanti setelah pelepasan kan nanti kami akan kontak langsung dengan kepala sekolah. Ya. Jadi surat pemberitahuan PPL sudah sampai ya Pak? Sudah, Pak. Oh iya, Bahkan terima kasih. link Zoom pelepasan bentar lagi kita berikan ke WA ini. Jadi ya bikin penuh ketua PPL. Ya maksudnya itu sebenarnya kepala sekolah 130 lebih gitu. ya nanti maksudnya ketika kontak kepala sekolah nanti kepala sekolah itu sudah tahu bahwa betul akan ada PPL, ada mahasiswa UIN yang akan PPL di sekolahnya gitu. Jadi dia tidak kaget gitu. Langsung akan datang itu mereka sudah tahu. Ya. Terus untuk ringkasnya barangkali kalau baca buku padan iyalah runtut, tapi paling tidak disingkat aja oleh panitia. Tugas DPL daring ini begini loh gitu. Ini tugasnya karena dalam kondisi begini daring, ini loh tugas-tugas DPL. Ini dirinci ada sekian poin misalkan tugas mahasiswa PPL ini gitu kan. Laporan yang harus dikumpulkan ini gitu kan. Nanti ngumpulkannya kata Pak Haji tadi diupload ke grup fakultas ya. WA fakultas kan? Kalau itu bentuk ininya Pak, bentuk produk katakanlah kan biasanya kan nanti kan mereka melakukan pembelajaran daring. Ya. Maka harapan kami nanti mereka punya videonya kan? Iya, heeh. Ya, mereka punya videonya dan harapan kami nanti kalau videonya diberikan satu-satu ke mahasiswa ke DPL kan berat nanti. Iya, heeh. Jadi kami menyediakan channel YouTube untuk fakultas dan lab. Jadi saya pikir nanti kita kumpulkan saja di situ semua, tinggal beri nama kelompok, sekolah, NPM, nama misalnya. Jadi nanti DPL-nya gitu. Sekalian. Iya, DPL juga kan nanti kalau mau menilai teknis pengajarannya seperti apa kan bisa. Jadi gitu aja. Siap. Tolong Pak Haji dirinci tugas DPL dari ini tugasnya begini, ini poin-poin tugasnya. Mahasiswa tugasnya ini, laporannya ini yang harus dibuat. Nanti kalau sudah punya laporan silakan upload di channel ini, misalkan gitu. Dibuat aja gitu. Jadi biar nanti DPR juga saya tinggal ngupload ke sana gitu kan. Mungkin itu saja sarannya, cukup itu dulu permintaannya. Nanti saya akan ambil hari Senin insya Allah ke Pak Haji sebelum berangkat hari Selasa. Terima kasih, mohon maaf kepada Pak Haji dan kawan-kawan atas permintaan saya ini. Juga salam buat kawan-kawan. Terima kasih Pak Haji, selamat berjuang. Gabung kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Makasih banyak Pak Yosef. Tadi Ya. saya sudah sampaikan Pak Yosef bahwa kepala sekolah itu diundang, sudah kami undang, yang belum kami kirim link Zoom-nya saja. Jadi nanti untuk pelepasan harapan saya lebih mudah diterima karena mereka juga kan nanti nonton di Zoom-nya atau nonton di YouTube-nya. Ya, Iya. Nanti kami siapkan di sini hari ini sudah surat-surat tugas, arsip-arsip semuanya sudah di print semua sudah beres.
Nanti kalau misalkan DPL tidak bisa, ya tinggal dikontak saja koordinator mahasiswanya, bisa Iya. ambil di lab terpadu ya, lantai 1. Iya, iya. Nanti diambil. Nah, untuk apa lagi tadi ya? Oh, itu tadi ya. Nah, kalau untuk apa pemberitahuan sudah ya, sudah kami berikan kepada ini. Nah, kalau terkait untuk mana nih? Tugas DPL. Ya. Tugas DPL kan sebetulnya kalau mau dirinci lagi lebih simpel, Pak. Tugas DPL itu kan menilai dan kunjungan. Oh iya. Iya. Ya betul, betul. Iya, iya. Tanda tangan. Betul nggak, Pak? Tanda Kalau tangan. Iya, apa iya, mau iya, ditambahkan betul. lagi? Tanda tangan. Nanti ditambahkan berat lagi kan? Berat. Tanda tangan terakhir. Yang pasti menilai kunjungan, yang pasti membimbing kan gitu. Iya, iya. Semoga tidak ada masalah gitu ya di lapangan atau di sekolahnya. Iya gitu. Nanti kalau PowerPoint mungkin nanti di-share saja di grup WA ya. Saya pikir Iya, mungkin itu nanti kita share ininya di PowerPoint di mana. Kalau Bu Weli nanya indikator 7 indikator form penilaian, kalau kita lihat teorinya banyak banget, yang 18 indikator aja ada. Nah, makanya nanti kita bentuk yang inilah. Ada kita formnya ada. Kalau yang ini ya kita jabarin yang banyak. Nanti kita kirim saja ya lewat grup DPL itu semua. Dan kami siap menerima masukan yang pasti. Di sini sudah banyak pakar-pakar pendidikan di situ ya. Jadi kalau misalkan untuk demi perbaikan asesmen juga, katakanlah kan ini kan kalau kita ke depannya harapan kita punya asesmen yang bagus gitu ya. Ya di Fakultas Tarbiyah khususnya bagaimana menilai gitu ya. Kalau kita mau runut ya, kalau secara subjektif, secara jujur ya, sebetulnya sampai sekarang pun kita sebetulnya belum punya asesmen secara yang valid gitu, apalagi asesmen signature untuk Fakultas Tarbiyah gitu yang sudah tervalidasi. Itu mungkin ya. Kalau untuk form nanti kita kirim saja di DPL. Dan ada lagi mungkin Pak Heru mungkin ada menambahkan? Oh gitu. Oh. Ada yang bertanya? Pak Aci mau nanya. Siap, monggo. Maaf, saya baru gabung ini. Iya. Jadi iya, mungkin ya saya nggak tahu apakah yang saya tanyakan tadi sudah dibahas. Iya, Bu Is. Saya juga belum sempat baca panduan. Sorry ya. Ya, Terlalu. Nakal dia mah. saya Siapa? nakal. Bang. Pak Aci, jadi kita ini jadi kunjungan tadi saya dengar kunjungan lapangan. Jadi kita ini datang ke sekolah. Iya, Bu Is. Jadi secara jujur ini kan polemik atau kemarin ya untuk yang DPL KKN. Itu kan ada kunjungan berapa kali itu masih berlaku? Masih berlaku. Masih berlaku itu. Jadi tetap seperti itu. 4 kali kita ke sekolah. Tetap, karena di sekolah kan kita standby, guru-gurunya standby, Bu. Kita kan sudah survei ke sekolah-sekolah. Mereka daring, Iya. tapi gurunya ada di sekolah. Apakah anak-anak kita juga daringnya di sekolah? Oh enggak, kita nggak mewajibkan. Kita tidak mewajibkan di sana. Jadi kalau kita enggak sebentar. Ya. Kalau dulu kan kita ke sekolah kan kita ketemu nama anak-anak, kita ngobrol kesulitan gitu kan. Sebenarnya intinya ke sana. Jadi kalau sekarang ke sekolah kita lebih ngobrol dengan guru-gurunya gitu, guru Ya, kamu. lebih kepada guru-gurunya. Tapi kemarin kita sudah diskusi dengan wakil-wakil dari sekolah ya Bu ya, dari kepala sekolah dan guru-guru pamong juga, bahwa sebetulnya di sekolah itu mereka juga menyiapkan untuk mahasiswa silakan saja datang, tetapi tidak bergerombol. Jadi harapan kami nanti tiap-tiap kelompok itu punya koordinator. Koordinator ini yang merepresentasikan kawan-kawannya juga. Karena sebenarnya patut diketahui Bu Is, bahwa ada mahasiswa-mahasiswa kita yang dari Jabodetabek ini. Jadi nggak bisa, dan Bu Dekan melarang kalau misalkan mereka datang ke Bandar Lampung. Iya. Jadi dan kita sudah mengkomunikasikan dengan kepala-kepala sekolah bahwa mereka siap untuk menampung mereka secara daring.
tinggal dikomunikasikan dengan guru pamongnya, karena masing-masing sekolah mempunyai sistem atau pelaksanaan daring yang berbeda-beda. Ada yang pakai Moodle, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai e-learning dan seterusnya. Itu kuis. Ya, Untuk oke. tetap 4 kali kunjungan. Ya. Masa nggak paham, Bu Is? Bukan, siapa tahu ada yang baru. Zamannya baru, kan eranya new gitu. Oh gitu. Eranya nanti gini, Bu Is. Jadi mahasiswa Ya. nanti harapan kami selain ini, apa kan mengajarnya gimana monitoringnya? Mau nggak mau kan mereka harus berbentuk video kan? Setidaknya mereka punya video pembelajaran yang mereka lakukan itu. Jadi nanti DPL dan guru pamong bisa menilai kan dari video-video atau media pembelajaran yang mereka buat selain dari produk-produk seperti RPP, RPL dan seterusnya. Gitu Bu Is. Iya, oke. Cuman kita nggak bisa lihat bagaimana respon siswanya ya ketika mahasiswa ngajar, kita ngajar seperti apa, kan nggak bisa lihat. Ya, harapan kami sih kalau dia kalau misalkan dia bentuknya teleconference kayak Zoom atau Google Meet, mungkin bisa terlihat. Mereka pakai durasi saja misalkan 5-10 menit gitu pembelajaran. Harapan kami semoga bisa gitu. Ya walaupun nggak efektif ya itu mah ini problematika. Ya, mudah-mudahan sudah sampai seperti itu. Dosennya aja masih bingung, apalagi mahasiswanya pakai telekonferensi. Oke, makasih Pak Aci. Oke, Bu Is, sip. Ini ada Pak Wadek 2 ini kayaknya Pak Imam. Mohon berikan arahan mungkin Pak Imam. Diarahkan kemana? Jangan ngiri ya, jangan ngiri. Lurus saja. Kalau Wadek bidang 2 kan ada keuangan. Ampun, Pak. Diarahkannya ke RK. Gitu. Ya, Bu Is ya. Ya, oke. Makasih. Nanti kita share di grup saja semua untuk ininya. Bagaimana ininya ya. Terus soalnya gini, kemarin tuh kan polemik juga untuk yang KKN. Di awal bilang nggak perlu ke lokasi kan? Iya, kunjungan ke desa. Nah, karena nggak bisa SPJ kan? Kaitannya SPJ sebenarnya itu kan? Nah, off the record. Ya memang karena perencanaan, kita sudah diskusi dengan perencanaan nggak bisa Pak Aci. Karena kita sudah ngajukan itu. Kita sudah ngajukan berupa bisa nggak bentuknya daring atau bentuknya virtual itu dibayarkan. Ternyata landasan hukumnya belum ada. Maka nggak bisa di-SPJ-kan. Gitu, Bu Is. Oke, ya. Iya, oke. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Kembali kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Pak Iqbal mungkin? Tadi itu nanti kita share Bu Septa angkat tangan tadi itu dari ini saya share sedikit saja sebelum mungkin nggak terlalu banyak ya. Kita share screen saja. Pak Aci, ya. Mungkin di poin 4 dan poin 5 yang tadi kewajiban mahasiswa mungkin agak lebih di ini aja. Yang poin 4 itu maksudnya pembelajaran video, proses pembelajaran kan mahasiswa di kelas itu ya. Guru dan siswa. Suaranya kurang jelas Pak Iqbal. Ya jadi poin yang 4 itu maksudnya video pembelajaran sih, bukan maksudnya membuat video pembelajaran yang dimaksud di poin 5. Jadi video pembelajaran di poin 4 adalah video proses pembelajaran daring ya itu. Yang 5 baru membuat video pembelajaran berbasis digital. Oh, berarti itu prosesnya. Ya, yang video yang poin 4 itu adalah video proses pembelajaran. Betul. Langsung. Ya. Pak Iqbal kayak panitia memang mantap ya. Iya, jadi tahu ya. Oke. Ya, makasih banyak udah bantu inilah ya, bantu ini top-share. Nih, kami nanti akan mengirimkan data ya. Ini data. Nanti data lokasi ini, Pak Bu.
Nanti ini kita Google Map-nya udah ada, jadi Bapak Ibu nanti nggak perlu susah-susah lagi. Oh, ini Pak Heru koordinatornya. Penanggung jawab, sorry, host ya, katakanlah host ya. Nah, ini nama sekolah, SMK, rombelnya berapa gitu ya. Nanti ada di sini. Ini nanti yang akan kami share juga nanti. Jadi nanti kalau di HP atau di laptop, Bapak Ibu sekalian bisa lihat nanti, oh iya, kita ada di, karena berdasarkan dari pengalaman tahun lalu, sekolah itu ada yang sama namanya. Ya, Al-Khairiyah misalkan, atau Matlaul Anwar misalkan, Masyarikul Anwar misalkan. Rupanya ada yang di Teluk, ada yang di Labuan Ratu. Misalkan. Jadi nanti masing-masing kita kita share semua datanya, termasuk data-data mahasiswa, juga nanti data nomor ya, nomor WA dan grup pamong. Jadi biar memudahkan, termasuk mahasiswa juga kita berikan gitu. Nah, misalkan contohnya seperti ini, Pak Yosep misalkan. Ya, sip. Ah, Pak Yosep SMP 1 kemarin. SMP 1 ya. SMP 1. Nih, 7 orang. Kelihatan ya di laptop Ya. ya. SMP 1 tuh, Pak. Iya. Nah, itu kelihatan tuh. Itu Google Map-nya, jumlah Ya. peserta PPL 7 dan seterusnya. Iya. Ya, nanti tinggal klik-klik aja, Pak. Oh iya. Jadi karena tahun-tahun lalu itu kita pengalaman bahwa DPL ada yang kesusahan juga mencarinya. Kan kami jadi tidak enak juga kan. Kalau bisa kita semua akomodir itu. Itu. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin sharing? Pak Heru mungkin menambahkan sebelum bentar lagi asar, Pak. Sudah azan di tempat saya. Suruh komat Pak Yosep. Suruh komat duluan. Komat. Ya, Bu. Gimana, Bu? Mau nanya nih Pak Aci. Nih, kalau kan tadi kan pihak kampus tidak mewajibkan mahasiswa PPL itu datang ke sekolah. Ya. Tapi kalau ternyata sekolah yang mewajibkan, terus kondisi ruangan di sekolah kayak waktu tahun kemarin tuh saya jadi DPL di Teluk itu, ruangan guru yang dipinjamkan untuk mahasiswa PPL itu sangat sempit. Ya. Cuma ada beberapa meja dan itu harus ditempati untuk 23 mahasiswa. Ya. Kayak gitu gimana mereka mau menjaga jarak? Ya, sekarang kan siswanya nggak ada di sekolah juga. Ya, bukan masalah siswanya loh, Pak. Di ruangan gurunya itu. Iya, di ruangan guru kan, Bu. Tapi kan kelas kan nggak dipakai. Iya. Oh, jadi nanti mereka bisa pindah ke kelas-kelas ya? Iya dong, Bu. Kita kan sudah nggak ingat saya. Gitu loh, Bu Asin. Oke. Udah, makasih. Ya kan, kita sudah survei, Bu. Jadi kita udah ngeliat, memang sepi. Sekarang tidak seperti dulu. Apa siswa di sekolah itu kan ramai, misalkan berapa rombel. Ada yang 1000 itu serta dididik. Berapa rombel itu? 30 ada rombel, ya kan? Banyak. Nah, kalau sekarang ya kelas sepi. Yang ada cuma gurunya. Kalau harus datang ke sekolah bisa dipinjamkan untuk guru-guru PPL ya, anak-anak ya. Oh, nggak ingat. Nggak ingat kalau nggak siswa. Ya udah kalau gitu Pak, makasih. Iya, kalau dulu ngomong sama mahasiswa, kalau saya ngomong sama mereka gitu aja. Gitu banget. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Pertanyaan. Ya. Pak, saya nanya, Pak. Ya. Kalau tidak ada, tambahan dikit Pak. Yes, Pak Aci. Ya. Monggo, Pak. Bapak Ibu, ini kan kita kurang lebih 131 yang sudah terdata jadi DPL ya. Ini baru bisa hadir 48 orang. 48 juga adminnya sendiri ada 5 ini laptopnya. Jadi kemungkinan setengahnya pun tidak yang hadir. Mohon nanti disampaikan Bapak Ibu prinsipnya menerjemahkan maunya pimpinan dengan tetap menerapkan kaedah-kaedah keilmiahannya PPL, tetapi prinsipnya kita kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jadi ada beberapa memang yang sudah sekolahnya sudah kita selesaikan per kasus, makanya salah satu keluhan nanti kemungkinan yang terjadi oleh Bu Asi tadi, kita sudah koordinator masing-masing
menangani keluhan-keluhan itu karena by daring 20 sekolah satu orang, 20 sekolah satu orang, kita coba selesaikan. Kalau nanti misalkan gurunya tetap memaksa untuk, atau sekolah tetap memaksa untuk datang ke sekolah, sementara anaknya berada di Bogor, wilayah zona merah. Nah, kita bantu menjembatani. Nah, yang sudah lapor lebih dulu, sudah ada mungkin lebih dari 10 orang yang sudah lapor ke kami sudah langsung komunikasikan ke kepala sekolah mereka dan selesai. Seperti yang dari Palembang, dari Bogor, dari Tangerang, ada yang dari Bekasi, mereka tidak bisa hadir, ada yang dari Bangka, mereka tidak bisa ke kampus, kita sudah komunikasikan ke tempat yang mereka PPL. Nah, yang begitu-begitu nanti, sekali lagi, kita selesaikan, mohon bantuannya, kalau bisa dipermudah, kenapa harus kita persulit, kira-kira begitu. Prinsipnya mereka PPL tertunaikan dengan baik, kemudian nama baik kampus khususnya FTK juga tetap terjaga, kemudian mahasiswa juga PPL-nya yang serius. Yassiru wala tu'assiru. Alhamdulillah. Mantap Pak Yosep. Nah, kewajiban DPL itu prinsipnya hanya satu. Terus udah diisi belum? Ada sebagian. Memberi kunjungan. Selesaikan secara adat tanda kutip. Yang penting yang penting mahasiswanya tidak terabaikan, Bapak Ibu. Kasihan. Selebihnya mahasiswa ya. Video-video mereka sedang daring itu divideokan saja. Itu mahasiswa yang mengumpulkan. Nah, Bapak Ibu hanya RPP mahasiswa dan video pembelajaran mahasiswa dikirim ke DPL menilai. Kita siapkan form nilainya, sedang disiapkan, dan itu saja. Untuk kunjungannya ada 4 kali kunjungan yang sudah disampaikan tadi. Prinsipnya yang penting bukti kunjungan itu 4 kali lengkap, titik. Teknisnya bagaimana terserah Bapak Ibu sekalian. Yang penting siapkan belangkonya. Oke. Belangkonya sudah 70% siap. Sekarang oleh teman-teman panitia. Insya Allah sore ini juga siap. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan di hari Senin, Pak. Oke, sip. Nah, kalau anak buahnya Pak Yosep ada yang kurang, menghilang dari ininya, mohon tidak panik Pak, konfirmasi karena kan ditukar nggak bisa lagi. Iya. Yang kasus-kasus sekolahnya juga tidak memaksa untuk tetap harus datang. Iya. Orang-orang mahasiswa yang seperti ini kita carikan jalan keluar dengan cara kita tarik mahasiswanya, kemudian kita tarikan sekolah lain. Jadi kalau ada yang hilang, jangan panik Pak Yosef, lapor aja Pak. Yang panik nanti ketua Pak. Saya kok cuma 7 orang kok mahasiswanya. Ya, bisa aja Pak Yosef. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan PPL. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dijaga dalam lindungan Allah, dan semoga corona ini segera berlalu. Dan betul kata Bu Dekan, semoga nanti tahun depan kita bisa PPL secara non daring atau PPL biasa. Karena banyak sekali hal, apalagi praktikum itu hampir semuanya tidak bisa. Yosep divaksin dulu dosen. By daring. Iya, Bu Haji. Gimana Bu Eti? Ada yang ingin disampaikan? Cukup. Enggak, itu tadi Yosep usul tanya, kok saya cuma 7? Kata dia mahasiswanya. Ya emang 7 orang saya lihat. 12. Kenapa itu? Ya tergantung amalnya lebih banyak. Ya. Makin banyak mahasiswanya amalnya lebih banyak, kami enggak. Ini loh, oke ngusul 7, maunya 12 apa ya? Ya emang cuma 7 ya gak apa-apa. Ya lebih aman. Itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Mohon maaf. Bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semangat Pak Ci. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau komunikasi. Kita